Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmia Aulia dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan arsitektur hijau pada bangunan SMA Negeri 2 Pontianak yang diaplikasikan pada bangunan Stupa 3 saya. Arsitektur hijau, apa itu arsitektur hijau? Arsitektur hijau adalah pendekatan dalam desain dan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Kriteria dalam mendesain green building ada 6, yaitu tepat guna lahan, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, serta manajemen lingkungan bangunan. Selanjutnya, konsep rancangan di sini juga terdapat slide pada Stupa 3 saya. Konsep rancangan desain dari bangunan yang didesain mengikuti bentuk satu tapak dikarenakan bentuk pada area tapak tidak simetris sehingga membuat keliling bangunan, dan terdapat 3 masa bangunan, yaitu masa bangunan utama, bangunan sekolah, kantin, dan musola. Pada bangunan utama yaitu sekolah menggunakan koridor satu sisi dengan atrium lapangan dan taman terbuka. Bangunan ini berbentuk persegi panjang dengan sebuah void di tengah atau pusat masa bangunan utama. Tujuan dari hal ini adalah agar udara segar dapat mengalir ke setiap bangunan dan udara-udara panas bisa naik ke atas melalui void tersebut, serta untuk memaksimalkan sistem ventilasi silang di dalam bangunan. Lalu selanjutnya ada penerapan green building. Terdapat water tank. Water tank adalah alat yang sangat berguna untuk mengelola, menyimpan, dan memanfaatkan air dengan cara yang efisien dan efektif. Pemilihan dan penggunaan tangki air yang tepat dapat memberikan manfaat besar dalam hal ketersediaan, pengelolaan, dan penghematan sumber daya air, terutama air hujan. Lalu selanjutnya ada water ground tank. Pemakaian water ground tank untuk menampung air hujan agar dapat digunakan untuk kebutuhan bangunan. Air hujan yang turun dan jatuh dari atap maka akan dialirkan menuju water ground tank, sedangkan yang tidak jatuh ke atap akan jatuh ke tanah dan akan diserap oleh paving block. Penerapan green building. Selanjutnya ada panel surya. Penerapan panel surya pada bangunan green building merupakan salah satu strategi utama untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi energi. Panel surya merupakan komponen penting dalam bangunan green building, berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, penghematan energi, dan peningkatan berkelanjutan dengan manfaat yang luas. Dengan dukungan serta tujuan keberlanjutan, panel surya adalah investasi yang berharga untuk masa depan dan energi bersih dan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya pada penerapan green building, vertical garden pada dinding balkon. Vertical garden atau taman vertikal adalah salah satu elemen desain berkelanjutan yang populer dalam bangunan green building atau bangunan ramah lingkungan. Konsep ini melibatkan penanaman vegetasi di dinding vertikal bangunan, baik di luar maupun di dalam ruangan, untuk memberikan manfaat estetika dan fungsional. Manfaat vertical garden pada bangunan arsitektur hijau adalah pengurangan polusi udara, peningkatan isolasi energi, peningkatan estetika, dan kualitas visual. Selanjutnya, penerapan green building pada kolam di area parkir dan komunal. Penerapan kolam pada arsitektur bangunan hijau atau green building adalah salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan, estetika, dan kenyamanan bangunan. Kolam dapat berfungsi sebagai elemen desain yang tidak hanya memperindah tampilan tetapi juga memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Manfaat penerapan kolam pada arsitektur hijau adalah pengendalian suhu dan efek pendinginan karena dapat menyerap dan menyebarkan panas, membantu menurunkan suhu udara di sekitarnya sehingga mengurangi kebutuhan energi untuk pendinginan ruangan. Habitat ekosistem biodiversitas. Kolam dapat menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna seperti ikan, tanaman air, dan serangga. Lalu efisiensi energi, pengurangan beban HVAC. Kolam yang terintegrasi dengan sistem bangunan dapat membantu mengurangi beban pada sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara dengan memberikan efek pendingin alami. Lalu penerapan green building pada roster dan double fasad. Penerapan roster dan double fasad dalam bangunan arsitektur hijau adalah strategi desain yang efektif untuk meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan termal, dan kualitas lingkungan dalam bangunan. Roster adalah elemen bangunan berupa kisi-kisi atau ventilasi dengan desain berpori yang sering digunakan pada dinding, fasad, atau area terbuka lainnya. Roster memiliki beberapa manfaat dalam arsitektur hijau adalah peningkatan ventilasi alami, pengendalian cahaya alami, estetika dan desain, peningkatan kualitas udara. Lalu double fasad adalah sistem fasad ganda yang terdiri dari 2 lapisan atau lebih dari dinding eksterior dengan ruang di antara lapisan yang berfungsi sebagai insulasi dan ventilasi. Penerapan
double fasad memiliki beberapa manfaat penting dalam arsitektur hijau, adalah efisiensi energi, pengendalian suhu, ventilasi dan pengendalian cahaya, perlindungan terhadap cuaca ekstrim, peningkatan kualitas bangunan. Lalu penerapan roster dan double fasad dalam arsitektur hijau adalah strategi yang mendukung tujuan berkelanjutan dengan meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan termal, dan kualitas lingkungan bangunan. Roster membantu dalam ventilasi alami, pengaturan cahaya, dan desain terhadap cuaca ekstrim. Keduanya berkontribusi pada pengurangan penggunaan dan peningkatan kenyamanan serta kualitas hidup di dalam bangunan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.